Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan materi dalam perkuliahan bimbingan dan konseling, di mana pada pertemuan ini materi kita berkenaan dengan model layanan bimbingan komprehensif. Artinya dalam penyelenggaraan layanan BK ini banyak model yang dikembangkan dalam pelaksanaan layanan. Nah, sekarang kita akan mengacu kepada BK komprehensif. Sebelumnya sudah dibahas tentang BK Pola 17 plus ya. Akan disimak penjelasan berikut ini. Akan share screen. Oke, jadi ada model pelayanan BK yang sekarang sudah mengacu kepada layanan BK yang komprehensif. Sebenarnya setiap model itu mempunyai arah dan materi layanan yang hampir sama. Nah, dalam layanan komprehensif itu, bimbingan konseling diakui sebagai layanan profesional yang dilakukan oleh tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang disebut sebagai konselor atau guru BK. Mana layanan bimbingan konseling sebagai layanan profesional diselenggarakan pada satuan pendidikan yang dicakup ada komponen program, ada bidang layanan, struktur, dan program layanan. Kemudian juga kegiatan alokasi waktu layanan. Nah, untuk bimbingan konseling komprehensif, komponen programnya meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan layanan dukungan sistem. Serta bidang layanannya yang juga sama dengan yang kita bahas di BK Pola 17, yaitu layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kalau di BK Pola 17, bidang layanannya banyak, mulai dari layanan orientasi, informasi, pemasaran konten. Bahkan kalau untuk yang komprehensif, komponen program layanannya layanan dasar, jadi ada lagi sub-sub layanannya, layanan peminatan dan perencanaan, individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, apa itu layanan dasar? Layanan dasar artinya layanan yang diberikan kepada seluruh konseli. Nah, ini kalau di layanan komprehensif ini sebutan untuk seseorang yang mendapatkan layanan adalah konseli. Melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok, di mana di dalam perencanaan kegiatannya harus direncanakan secara sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan penyelesaian diri yang aktif dan pencapaian tugas-tugas perkembangan. Nah, biasanya untuk yang layanan komprehensif ini sudah dituangkan untuk kemampuan yang harus dikuasai itu dalam standar kompetensi kemandirian. Kalau kita kaitkan dengan layanan BK Pola 17, ini kan dilakukan secara klasikal. Nah, di BK Pola 17 juga ada layanan klasikalnya, itu seperti layanan orientasi, kemudian pengawasan konten, layanan informasi. Sedangkan di sini dia lebih mengkhususkan secara klasikal saja. Nah, kan untuk kelompok kita juga ada kegiatan dengan kelompok, ada konseling kelompok. Nah, di sini cuma khususkan kelompok saja. Jadi itu masuk layanan dasar dalam BK komprehensif. Nah, ya, kegiatannya di sini. Nah, kalau di sini kegiatannya memang sampai mulai dari asesmen kebutuhan, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, pengelolaan media informasi, dan layanan bimbingan posting lainnya. Ini memang layanan ini diberikan untuk membuat materi-materi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program. Jadi ada kekhasannya untuk layanan dasarnya, ada asesmen kebutuhan. Ini untuk program perlu dilakukan asesmen kebutuhan. Nah, kalau kita kalau di BK Pola 17 itu ada namanya hubungan data, ada aplikasi segmentasi. Nah, kalau di sini masuk layanan dasar. Nah, kedua layanan peminatan dan perencanaan individual. Ya, kalau peminatan itu mengarah kepada bagaimana mengakomodasi siswa dalam program kurikuler, seperti pilihan minat, bakat, atau kemampuan lainnya peserta didik yang sehingga dapat ditempatkan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Misalnya itu melalui ada instrumentasi yang kita gunakan untuk menelusuri minatnya, dan juga instrumentasi tesnya untuk menelusuri minatnya. Nah, kemudian ada layanan perencanaan individual, bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas sistemik dalam perencanaan masa depannya. Jadi ini lebih pada peluang dan kesempatan dia, yang penilaian
memberikan siswa mampu menilai kemampuan, kelebihan, dan kekurangan dirinya. Selanjutnya, tujuan peminatan dan perencanaan individual. Jadi tujuannya kenapa ini layanan ini diberikan agar memiliki pemahaman, siswa memiliki pemahaman atau konseling memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Nah, dengan dia memiliki pemahaman, selanjutnya mampu merumuskan tujuan, perencanaan, dan pengelolaan terhadap pengembangan dirinya, baik aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, yang terakhir, mampu melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah ditetapkan. Nah, kalau di bimbingan konseling BKP 17 ini masuk kepada layanan penempatan dan penyaluran. Ini pelayanan peminatan dan perencanaan individual. Ya, tahu kekhasannya ya, BK 17 apa, BK apa. Nah, kemudian layanan responsif. Nah, layanan ini diartikan sebagai pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseling yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan segera. Artinya ini lebih kepada siswa yang mengalami permasalahan secara individu maupun kelompok, sehingga perlu diberikan konseling, karena konseling itu sifatnya pelayanan langsung di saat dibutuhkan dan langsung diberikan, yaitu konseling kelompok atau konsultasi, kolaborasi, kunjung rumah, ada tangan kasus, dan lain sebagainya. Nah, dukungan sistem. Nah, untuk komponen program yang keempat yaitu dukungan sistem. Nah, mana dukungan sistem ini lebih kepada bagaimana upaya dalam pelaksanaan pelayanan BK dalam mengatur tata kelola atau manajemen tata kerja dalam pelaksanaan layanan BK, sehingga pengembangan pelayanan BK kepada siswa itu lebih menyeluruh dan komprehensif. Artinya ini lebih kepada upaya untuk mengatur dan mengelola mulai dari program ataupun kerjasama dengan mata pelajaran atau lainnya. Dia lebih ke manajemen di sini, manajemen pelayanan BK-nya. Dan itu penjelasannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhirnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.